Ya, Salam Elehem di Sem Hamasea. Materi kita pada saat ini ialah kemana Tuhan Yesus di dalam 3 hari kematiannya. Ya, ini perlu disampaikan karena banyak persepsi. Bahkan ada sebagian kecil orang katakan bahwa pada waktu Yesus meninggal, dia dikubur, berarti di surga ya tinggal 2, bukan lagi Tritunggal, tapi tinggal Dwitunggal. Wah, ini kalau ada pertanyaan begini, kalau saya yang dapat ya ini segera diperiksakan di psikiater atau ahli saraf, bahkan kalau perlu ya segera dirujuk di bagian neurosurgeon untuk dilakukan operasi otak terhadap orang-orang yang pemikirannya begini. Karena ya dia memahami bahwa ya di surga itu diandaikan 3 bapau, 3 pribadi secara fisik dia lihat. Ya karena dia tidak mengerti bahwa ya Allah dalam roh, oleh sebab itu dia disembah dalam roh dan kebenaran. Berbagai pandangan, dan itu secara alkitabiah kita lanjutkan. Ada yang menyatakan bahwa ada kontradiksi antara Lukas 23 ayat 43 yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ke Firdaus. Adalah kontradiksi dengan 1 Petrus pasal 3 ayat 19 bahwa Tuhan Yesus ke Hades atau dunia orang mati. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus melakukan penginjilan orang-orang mati di Hades. Ya tentunya ini semua ada dasar alkitabiahnya. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ialah bahwa dari catatan peristiwa penyaliban Yesus Kristus, di dalam 4 tulisan dalam Injil sinoptik, kita mengetahui bahwa pada saat kematiannya terjadi suatu pemisahan antara tubuh fisik Yesus Kristus dengan rohnya. Ya, jadi sama dengan yang dialami oleh manusia. Karena Yesus meninggal ini dalam keadaan kemanusiaannya. Selama 3 hari berikutnya jenazah atau tubuh Kristus berada di dalam kubur. Di mana dalam naskah perjanjian lama menulis demikian, yaitu dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini mungkin sering kita biasa dengarkan kalau dari pihak saudara kita sebelah Muslim ada yang meninggal yang menyampaikan innalillahi wa innalillahi roji'un. Lantas bagaimana dengan Roh Kristus? Ya, di manakah dia? Ke dunia orang mati atau dalam bahasa Ibrani Sheol, atau ke Hades dalam bahasa Yunani, ataukah ke Firdaus atau Fardes? Terhadap dugaan kontradiksi itu, hendaknya kita tidak lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, di dalam diri Yesus Kristus itu ada keilahian dan kemanusiaannya. Dia 100% ilahi dan 100% insani.
Dan tentu saja ya dia maha hadir. Saat jenazahnya ada di dalam kubur, dia pun ada di surga. Atau di Firdaus. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 23 ayat 43. Dia pun dapat saja pergi memproklamirkan kemenangannya atas maut kepada roh-roh di dalam penjara. Dan itu kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Dia sebagai Allah, Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kecuali ya orang yang tidak mempercayai masalah keilahian Yesus itu tidak akan dia percaya. Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jawaban yang luar biasa, di mana penjahat itu tidak mengharapkan untuk diingat segera. Namun jawaban Yesus hari ini melebihi apa yang ia minta. Tuhan Yesus mengundangnya untuk menikmati persekutuan dengannya di hadirat Allah hari ini, yakni segera setelah kematian. Juga ada penafsiran yang menyatakan bahwa selama 3 hari Tuhan Yesus ke neraka, yaitu merebut kunci kerajaan maut dari iblis dan menginjili orang-orang yang mati sebelum kelahirannya di bumi. Dan penafsiran ini tentunya dia berdasarkan dari ayat-ayat Alkitab. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat selanjutnya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah pada waktu itu. Yesus Kristus adalah Allah. Dia bisa pergi kemana saja karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir, dia berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Sebagian penafsir mengatakan bahwa Yesus Kristus menyampaikan maklumat tentang kemenangannya kepada para malaikat yang jatuh. Dan itu kita bisa lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Juga di dalam Yudas 1 ayat 6. Tentang kerajaan maut, sebagian penafsir mengatakan bahwa Yesus Kristus memegang kunci kerajaan maut karena dia telah menang atas maut. Namun, ya, dari buku yang saya kutip ini juga apa yang saya alami selama ini membaca kitab suci yang sudah agak berkali-kali, belum pernah juga saya dapatkan perkataan yang dikatakan
bahwa dia mengambil kunci yang sebelumnya berada di tangan iblis. Karena kita tahu bahwa alam maut itu berada di bawah kekuasaan Allah. Tentu saja ya kunci itu ada di tangan Allah. Itu jelas. 1 Samuel pasal 2 ayat 6, mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 ayat 20, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil atau ekeruksen kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat selanjutnya, yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Sebelumnya sudah dijelaskan juga. Menurut teks bahasa asli Yunani atau Textus Receptus, di mana tidak ada kata Injil di dalam ayat di atas, dibandingkan dengan terjemahan King James Version, bahwa ekeruksen diterjemahkan dengan preehits tanpa kata Injil. Rohnya jelas tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sebagian penafsir yang mengatakan bahwa Yesus Kristus menyampaikan maklumat tentang kemenangannya kepada para malaikat yang jatuh. Dan itu bisa kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, juga Yudas 1 ayat 6. Mereka berpendapat ungkapan roh-roh dalam bahasa Yunani pneumata, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai ruhot, tanpa keterangan lebih lanjut, dan biasanya tidak ditujukan kepada manusia, melainkan ditujukan kepada malaikat yang baik maupun yang jahat. Galatia 5 ayat 11, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan keruso atau sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan keruso Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan atau kerusuh di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Juga kita bisa lihat di dalam Wahyu 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru atau keruso dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya?
maka kata kerusu menurut contoh ayat-ayat di atas tidak dapat diterjemahkan dengan memberitakan Injil karena akan mengubah konteks ayat tersebut. Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa kemana Yesus dalam 3 hari kematiannya. Roh Yesus Kristus jelas tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sebab Yesus adalah Allah. Sifat Allah adalah omnipresent atau maha hadir. Dan kita kembali kepada Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah ucapan konfirmasi dari Allah yang inkarnasi. Allah yang empunya hidup itu. Bahwa imanlah yang menyelamatkan manusia. Penjahat itu memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan ia selamat. Ia pada hari itu juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Ya, barangkali ini penjelasan singkat sehingga kita tidak ragu lagi. Kalau ada pertanyaan dari pihak dari sebelah, ya karena ini pertanyaan yang sering mereka sampaikan, kita sudah bisa menjawab dengan fakta-fakta Alkitab di atas. Ya, jangan justru kita menderita penyakit wider kompleks. Ialah bahwa meninggalkan mereka karena kita tidak mampu untuk menjelaskan. Dan saya sering katakan bahwa kalau ada orang yang bertanya terhadap iman kita, apakah itu karena dia tidak mengerti atau dia menyalahpahami, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan penginjilan. Dan ini saya sering sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kita. Dan akhirnya saya sampaikan Shalom Elohim Bisem Hamasya. Terima kasih.